Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rama Fitri sebagai peneliti 1. Saya Erik T. Fabian sebagai peneliti 2. Dan pada video kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami pada lomba peneliti belia di bidang geografi yang berjudul Analisis Data Indeks UV di Kota Palembang dan implikasinya sebagai dasar edukasi, mitigasi, dan adaptasi pada siswa SMA Negeri 1 Palembang. Baiklah, mari kita langsung saja ke videonya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya indeks UV akibat lapisan ozon yang menipis. Dengan menipisnya lapisan ozon, maka sinar UV yang terpapar kepada bumi tidak akan terserap secara maksimal oleh ozon. Selain itu, Kota Palembang merupakan kota dengan iklim yang tropis. Hal ini dikarenakan Kota Palembang berada dekat dengan garis khatulistiwa. Kota Palembang pula pernah mengalami suhu ekstrim sebesar 36,8 derajat Celcius pada Oktober 2024 silam. Lalu dilakukannya juga survei awal di SMA Negeri 1 Palembang. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang mitigasi, bahaya radiasi UV, dan adaptasi terhadap iklim masih terbatas dengan skor rata-rata 60 poin. Penelitian ini pula mengangkat masalah mengenai bagaimana tren indeks UV di Kota Palembang dan implikasinya sebagai dasar edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan mixed method, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi dan tinjauan pustaka. Data pada penelitian kali ini bersumber dari peta persebaran prediksi indeks UV BMKG dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan data waktu dengan indeks tertinggi ialah pada pukul 12 WIB, dan bulan dengan rata-rata tertingginya ialah Agustus dengan indeks UV 7,9. Indeks 7,9 ini dapat dikategorikan sebagai high. Lalu tanggal dengan rata-rata tertinggi ialah tanggal 19 Juni 2025, yang dimana indeks tertingginya terdapat pada jam 12, yaitu dengan indeks 11. Indeks 11 ini dapat dikategorikan sebagai ekstrim. Pada kategori high, yaitu 6-7, dominan muncul pada pukul 11 hingga 13 WIB. Lalu pada kategori very high, yaitu 8-10, dominan muncul pada pukul 11 hingga 12 WIB. Berikutnya, implikasi bagi siswa. Tingginya indeks UV berimplikasi pada: pertama, kesehatan. Dapat menyebabkan resiko sunburn, penuaan dini, kanker kulit, dan gangguan mata seperti katarak dan pterygium. Kedua, ekonomi. Meningkatkan pengeluaran untuk tabir surya dengan minimal SPF 30, pakaian pelindung, dan aksesoris seperti kacamata hitam. Yang ketiga, lingkungan kelas. Nah, efek rumah kaca memerangkap panas dan UV, membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Berikutnya, rekomendasi edukasi, mitigasi, dan adaptasi. Sebagai dasar edukasi, kami merekomendasikan kegiatan pertama, mitigasi, yaitu mengurangi penyebab. Adapun kegiatan mitigasi, diantaranya pertama, menanam pohon. Bisa dilakukan di pagi hari ataupun sore hari, karena pada saat itu, indeks UV sedang rendah. Dan manfaat dari penanam pohon yaitu sebagai penyerapan karbon. Kedua, edukasi berbasis seni, seperti drama, film, seni visual tentang iklim. Bisa dilakukan di dalam ruangan saat UV tinggi. Ketiga, climate change camp. Camping edukatif dengan game yang seru dan materi interaktif. Berikutnya, kegiatan adaptasi, yaitu penyesuaian diri. Pertama, komik digital. Nah, media ini nih efektif dan disukai 75% siswa. Kedua, platform digital seperti Climate Smart, yaitu menggunakan modul, video, dan game yang menyenangkan untuk meningkatkan pengetahuan. Akhirnya, kita sudah di tahap kesimpulan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu: pertama, indeks UV di Kota Palembang pada siang hari sangat tinggi dan berisiko. Kedua, diperlukan edukasi untuk membangun kesadaran dan kemampuan adaptasi dan mitigasi siswa. Adapun saran penelitian kami yaitu, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan data primer dan menganalisis indeks UV dalam kurun waktu 1 tahun agar bisa membedakan tingkatan indeks UV berdasarkan musim, dan pembuatan modul ajar untuk edukasi, mitigasi, dan adaptasi siswa. Terima kasih.